Link. Konten Victoria Resident. Tag 1. Victoria kan? Double T. F-I-T-T-O. Sebutnya? Double T, Victoria. Victoria. Oke. Konten Victoria. Tag 1. Bayangin ya, ada satu klien gua, dia kerja di Sudirman. Tahu nggak dia keluarin biaya transportasinya per hari itu cuma berapa? Rp6.000, bro. Bolak-balik. Rp6.000? Yes. Dari stasiun Serius Bojonegoro. lu? Halo Kobiers, apa kabar? Ketemu lagi pastinya sama gua Albert, ya. Dan hari ini bersama Bro Oik, bro. Oik. Thank you nih, bro. Udah diundang lagi nih. Siap, thank you. Sama-sama gue juga. Gue juga mau ngasih ke Kopiers wawasan atau apa ya, pengetahuan lah, nge-share gitu, supaya dari orang-orang kayak lu nih, praktisi-praktisi dari properti bisa nge-share ke Kopiers sekalian. Biar mereka tahu lebih jelas dan detail dan tahu nggak dibohong-bohongin. Kayak zaman-zaman dulu kan kita bicara, ya tau lah, gitu loh. Makanya, nah sekarang gini, gue pernah janji sama Kopiers, ya, gue pernah janji akan ngebahas project lu nih. Oh, project gue nih? Iya, gue mau bahas project lo sekarang. Siap. Nah, kalau misalnya bahas project lo dulu, sekarang gue tanya dulu sama lu nih, nama project lo apa deh? Biar Kopiers tahu. Gitu. Kasih bocoran ya? Kasih lah langsung, ajar. Jadi nama project gue yang saat ini, itu namanya Victoria Resident. Victoria Resident, oke. Yang alamatnya itu lebih tepatnya di Jalan Dan Mogot, 13 km. 13,8, sorry. 13,8 km Yes. di daerah Mogot. Tepatnya pas di depan Samsat, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Yes. Oke. Jadi Kopiers, kalau mau ngelihat projectnya, silakan datang langsung ke tempatnya, ya. Nanti di description gua akan taruh deh alamatnya dan berserta kontak lo ya. Boleh ya? Pasti. Oke. Nanti gua akan kasih ya. Oke. Nah, sekarang gini. Gua mau tahu dulu deh. Lu tahu gak sih nama Victoria yang project lo itu sebenarnya? Pasti. Berasal dari apa sih? Kata apa? Atau misalnya artinya? Artinya, sebenarnya Vito itu cuma sebuah nama aja sih. Oke. Nah, kebetulan untuk yang nama developernya ini emang Duta Indah Group. Duta Indah Group. Oke. Nah, mungkin hari ini atau kesempatan ini gue mau kasih sedikit atau mungkin nge-share ya. Apa sih yang menjadi kelebihan dari project yang kita miliki? Oke, boleh. Silakan. Oke, jadi ngomongin masalah project, hampir semua kita harus akuin bahwa setiap project pasti ada yang namanya plus sama minusnya. Oke, pasti. Ya, betul. Oke. Yang menjadi selling point atau mungkin plusnya kita itu kita lebih ke konsep yang namanya TOD. Konsep TOD yang pernah ada kita bahas di konten sebelumnya. Oh, sudah pernah dibahas? Udah pernah bahas. Dan kondisinya itu kan salah satu program pemerintah yang disarankan oleh pemerintah untuk ke para developer. Iya. Ya, oke. Terus bro. Nah, yang menjadi selling point dari Victoria Resident yang seperti gue bilang tadi itu kita lebih ke konsep yang namanya TOD. Nah, pasti orang nanya, TOD itu apa sih? Iya. TOD itu Transit Oriented Development. Jadi di dalam kawasan kita sudah terintegrasi beberapa transportasi umum. Contohnya kayak stasiun kereta, itu benar-benar di dalam kawasan kita. Yang kedua, selain kita punya stasiun kereta di dalam kawasan, kita punya yang namanya halte busway. Halte busway? Yes. Di dalam satu area? Di depan kawasan. Di depan kawasan. Jadi kita di Apit 2 halte busway, yang satu di Spenda, yang satu Jembatan Baru. Jembatan Baru, oke. Yes. Kemudian selain kita punya halte busway, kita dekat sama yang namanya Toljor. Oke. Toljor itu tau nggak? Cuman berapa menit? Hanya 2 menit, bro. 2 menit dari project lo? Langsung masuk Toljor? Yes. Wow. Jadi banyak pilihan nih, bro. Kalau seandainya lu tinggal di Victoria Resident nih, lu kalau seandainya mungkin lagi malas naik kereta, lu bisa naik lewat tol. Ya, betul. Dengan kendaraan sendiri pastinya. Pasti. Oke. Ataupun juga kalau seandainya lu lagi malas di jalan di tol nih, Anda bisa menggunakan yang namanya halte busway. Iya, oke. Jadi kalau seandainya Anda tinggal di Victoria Resident, Anda dapat 3 akses sekaligus. 3 keuntungan akses sekaligus yang dimana kota Jakarta itu penuh dengan
kepenatan transportasi. Pasti. Nah, itu dia yang gue mau bahas juga. Oh, oke. Yang namanya di Jakarta itu udah bosan yang namanya kemacetan. Iya, aduh, bener-bener. Iya, gila itu, Pak. Nah, dengan adanya konsep ini sebenarnya memudahkan buat pengguna transportasi umum atau lebih tepatnya orang-orang yang tinggal di Victoria Resident. Oke. Nah, gua mau ini dulu biar kopiers tahu juga kondisinya. Pasti. Project lu tuh sebenarnya apa sih? Landed perumahan atau high-rise building, apartemen? S building. Yes. Maksudnya apa tuh? Apartemen. Apartemen yang berada di daerah Jakarta Barat. Oke, kalau boleh tahu sedikit berapa jumlah itu ketinggiannya sih, Bro? Biasanya orang-orang pasti takut ketinggian. Iya, betul. Orang Indonesia itu yang ketinggian itu pasti ya, takut dengan ketinggian. Nah, tapi kalau untuk yang di Victoria sendiri itu memang ada totalnya 30 lantai. 30 lantai. Tapi realnya itu hanya 24 lantai. Kenapa tuh, Bro? Iya, karena memang biasa lah ya, ada angka-angka yang memang yang dihilangkan. Yes, benar. Jadi dari 30 jadi 24. Oke, 24. Gitu. Nah, sekarang gini. Kalau misalkan yang menurut lo nih ya, karena kan lo udah expert di project lo sendiri pastinya ya. Dibandingkan project lain deh. Benefit apa sih orang bisa dapat dari project lo itu? Selain tadi yang transportasi tiga jenis transportasi akses yang kita bisa dapat. Selain itu apa lagi, Bro? Yang kita bisa dapatin itu seperti selain yang gue sebutin tadi ada 3. Pastinya nilai investasinya, Bro. Nah, kenapa tuh investasinya, Bro? Nah, ini dia. Jadi kalau seandainya lo beli katakanlah hari ini, setelah 1 tahun itu pasti lo udah dapat nilai investasi. Jangankan kita nggak usah nunggu 1 tahun ya. Transportasinya yang stasiun keretanya yang baru buka ini seminggu yang lalu itu kita udah ada kenaikan harga, Bro. Kenaikan harga? Yes. Berapa persen, Bro? 5%. 5%? Gila. Yes. Baru seminggu kita udah naik 5%? Yes. Karena transportasi yang gue bilang tadi, stasiun keretanya itu udah dibuka. Otomatis harganya pun juga pasti bakal naik. Pasti naik, bukan bakal. Emang udah naik. Udah naik nih sekarang ini. Udah naik. Kalau boleh bocoran sedikit lah ya. Apa nggak usah nih? Gue mau tanya masalah harga. Apa nanti biar kopiers bisa datang ke project lo bisa tanya-tanya lebih nih? Bisa kalau saya mau tanya sekarang gue kasih bocoran nih. Range aja ya, jangan pasti ya. Range aja kasih tahu ke kopiers. Untuk yang masalah harga, kita starting dari 800-an. Lagi dari 800-an? Yes, untuk 800-an. Untuk tipe one bedroom. One bedroom dengan luasan? Dengan luasan 33. 33? Yes. Oke. Nah, sekarang ini kalau gue boleh tahu, udah berapa persen, Bro? Ada penjualannya? Iya, penjualan dan ini udah jadi kan? Akupansi ya? Iya, akupansinya. Yes. Kalau untuk yang penjualan kita itu udah di angka 90%. 90%? 90%, yes. Untuk Tower B-nya dulu ya. Tower B? Yes. Berarti Tower A? A sama C kita belum buka. Oh, belum buka. Jadi B duluan nih? Yes. Terus? Nah, untuk towernya itu masih ada yang A sama yang C. Nah, jumlah untuk yang tower saat berapa? Untuk jumlah towernya untuk saat ini itu 3 tower. Terus okupansinya berarti ini udah jadi belum sih? Udah jadi pasti. Udah jadi? Yes. Berapa besar sekarang tingkat hunian yang ada di sana? Untuk saat ini sih ada sekitar 60%. 60%? Yes. Kurang lebih ya. Berarti udah cukup terisi lah ya kalau bisa dibilang 60% ya untuk apartemen ya sekelas itu udah okupansinya udah mulai tinggi udah ya? terisi dan yang pastinya mereka udah bisa manfaatin yang namanya stasiun kereta nih, Bro, yang gue sharing tadi. Iya, pastinya. Bayangin ya, ada satu klien gua, dia kerja di Sudirman. Tahu nggak dia keluarin biaya transportasinya per hari itu cuma berapa? Rp6.000, Bro. Bolak-balik. Rp6.000? Yes. Dari stasiun Serius lu? Yes, nanti besok kita coba ya. Oke, kita coba ya. Dari stasiun Victoria nih atau Bojong Indah, itu nanti dia cukup transit ke Duri, dari Duri itu udah langsung ke Sudirman. Bayar Rp3.000 dong. Rp3.000 udah bisa pulang pergi. Pastinya itu ngirit banget dari transportasi dong. Budget transportasi akan berkurang. Lu bayangin nggak kalau seandainya lu keluarin nih biaya, lu bawa kendaraan pribadi nih. Hitung-hitung per hari lu keluarin 100.000, bener nggak? Pasti, itu pasti. Biaya bensin nih. Belum parkir. Biaya parkir. Terus kalau lu lewat di tol, pasti lu bayar. Iya. Pasti biaya tol juga ada. Hitung-hitung per hari nih, teman-teman. Lu harus keluarin 100.000. Tapi kalau seandainya lu pakai transportasi umum nih, lu cuma bayar Rp6.000. Udah semuanya udah nyaman, duduk santai lagi. Nggak capek lagi, capek nyetir lagi. Yes. Ya, gila. Nah, dan satu lagi nih ada bocoran nih.
untuk future development kita, itu nanti di depan kawasan kita itu benar-benar titik dari MRT nih. Titik dari MRT? MRT. Nah yang tadi MRT itu sendiri, itu kereta ya? Kereta. Kalau yang saat ini kereta. Yang aktif komuter lain. Komuter lain? Iya. Itu ada di dalam? Ada di dalam kawasan. Ada di dalam kawasan? Yes. Tapi nanti yang next ini akan ada MRT. MRT? Yes. Titiknya di tempat lu? Tepatnya itu antara halte Samsat sama Jembatan Baru. Karena yang namanya titik MRT itu nggak jauh dari yang namanya titik halte busway. Ya nggak? Lu kayak perhatiin di Sudirman. Iya. Nah, betul. Gitu. Gila, ini tambah lagi sih. Pasti. Ini tambah lagi dengan kemudahan yang diberikan ya. Yes. Gila. Oke, nah mungkin nanti kita lebih jelasnya kita bicara di project deh ya. Yes. Bener nggak? Lebih tepatnya ya. Betul. Kita bisa show unit juga kondisinya. Jadi Kopiers, nanti di konten selanjutnya kita akan buat ya review projectnya Bro Oik. Yes. Kita langsung datang ke projectnya. Oke? Nah, untuk saat ini bocorannya cukup kayak di sini dulu nih. Yes. Nanti kita bedah lebih dalam lagi di project lo ya. Yes. Oke, kalau gitu. Pastinya. Oke, Kopiers. Ngobrol-ngobrol gua hari ini sama Bro Oik untuk masalah project yang dia ini akan kasih lebih dalam lagi di site-nya, di project-nya. Oke? Tapi sebelumnya thank you loh udah diundang di sini. Sama-sama Bro, sama-sama. Thank you banget lu juga udah mau datang ke sini. Yes. Ya. Nanti tapi gua akan berkunjung ke tempat lu ya. Pasti ya. Oke, Kopiers, jangan lupa ya di-subscribe, di-share, di-komen. Jangan lupa juga kasih kita konten-konten yang kalian mau untuk kita bahas. Ya. Oke. Gue di sini Albert dan gue Oik. Sampai jumpa. See you.